Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita terkait dengan persamaan gelombang kuantum. Kalau pada kuliah kita sebelumnya, pada video sebelumnya, sebelum video ini, kita telah sampai ke persamaan gelombang dalam dunia mikroskopik, ya, atau yang kita kenal dengan dunia kuantum, ya, di mana energi terpancar terputus-putus atau dalam wujud paket-paket yang disebut dengan paket energi. Nah, jadi karena di dunia mikroskopik materi memiliki dualitas perilaku atau dualitas sifat, ya, maka digambarkan persamaan yang dapat mendeskripsikan perilaku atau gerak partikel di dunia atom atau subatomik itu dengan fungsi gelombang. Jadi walaupun kita telah menemukan persamaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan gerak partikel di dunia mikroskopik, kita menyertakan fungsi gelombang, ya, Y atau psi. Nah, pada video sebelumnya kita telah menemukan, ya, solusi dari persamaan gelombang kuantum atau yang dikenal dengan persamaan Schrödinger untuk menggambarkan gerak partikel dalam dimensi subatomik, di mana dirumuskan, ya, setengah H bar kuadrat per M, ya, do kuadrat psi do X kuadrat. Nah, ini disertakan fungsi gelombang, ya, terhadap posisi X, ya, untuk kasus satu dimensi, ya, dimensi X saja, ditambah dengan V yang juga merupakan fungsi gelombang, ya, P dikali dengan fungsi gelombang, ya, yang sama dengan, ya, I H bar do psi do T. Ini artinya turunan parsial, ya, di mana pada ruas di bahagian kanan, ya, itu memiliki bahagian imajiner I, ya, imajiner I kuadrat sama dengan minus 1. Jadi persamaan gelombang untuk dunia mikroskopik, ya, menggambarkan atau mendeskripsikan gerak partikel, tuliskan, ya, H bar kuadrat per M, ya, do kuadrat psi do X kuadrat plus V dikali dengan psi. Psi adalah fungsi gelombang. Jadi ruas, ya, di bahagian kiri, ya, terdiri dari suku energi kinetik, ya, H bar kuadrat per M do kuadrat psi do X kuadrat ditambah dengan energi potensial P, ya, psi, yang sama dengan I H bar do psi do T, ya. Ini menjadi energi mekanik. Jadi total energi atau energi total itu adalah kombinasi dari energi kinetik yang dirumuskan dengan H bar kuadrat per M do kuadrat psi do X kuadrat, yaitu turunan 2 kali dari fungsi gelombang, ya, terhadap posisi X ditambah dengan energi potensial dikali dengan fungsi gelombang, ya. Jadi karena bahagian kanan, ya, suku di bahagian kanan, ya, memiliki bahagian imajiner I, ya, maka kita harus, ya, menelusurinya, ya, menggunakan persamaan gelombang dalam bentuk yang kompleks, ya, di mana memiliki dua bahagian, ada bahagian real dan ada pula bahagian imajiner, ya. Dengan fungsi gelombang kompleks, maka kita dapat menemukan persamaan gelombang kuantum atau yang disebut dengan persamaan Schrödinger, yang dituliskan H bar kuadrat per 2M do kuadrat psi do X kuadrat, artinya turunan fungsi gelombang 2 kali terhadap posisi X, ya, tambah, ya, energi potensial V
kali fungsi gelombang yang sama dengan I. I adalah imajiner, H bar fungsi gelombang terhadap waktu. Artinya turunan parsial fungsi gelombang terhadap waktu. Nah, ingat, untuk sampai ke persamaan Schrödinger, kita menggunakan fungsi gelombang kompleks. Jadi, tidak bisa menggunakan fungsi gelombang biasa yang seperti kita temukan di mekanika klasik atau di konsep fisika. Contohnya, gelombang pada tali, ya, yang lazim kita tulis lewat fungsi gelombang berikut, ya, psi, ya. Fungsi posisi dan waktu X, T yang sama dengan A cos Kx kurang omega T, dengan K adalah bilangan gelombang, waktu per lambda, dan omega adalah frekuensi sudut, atau sering pula ditulis, ya, melalui psi X, T, ya, fungsi X, T artinya fungsi gelombang terhadap posisi dan waktu sama dengan A sin Kx kurang omega T, ya. Ini sering, ya, kita temukan dalam konsep fisika atau mekanika klasik yang berbasis hukum Newton. Namun, ya, ketika fungsi gelombang biasa ini coba kita terapkan dalam dunia mikroskopik untuk mendeskripsikan atau menggambarkan gerak partikel di dunia subatomik, ini tidak bisa, ya, menjelaskan bagaimana perilaku partikel di dunia mikroskopik atau di dunia subatomik, ya, yang memiliki dualitas sifat, baik itu sebagai partikel itu sendiri atau berperilaku sebagai gelombang. Itulah mengapa, ya, persamaannya untuk energi mekanik, ya, yang terdiri dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial itu disertakan fungsi gelombang di sana. Namun tidak bisa dihitung lewat fungsi gelombang biasa, namun harus dihitung atau diturunkan melalui fungsi gelombang kompleks. Ya, jadi ini hanya bahagian real saja, tidak ada bahagian imajiner. Sementara jika fungsi gelombang kompleks memiliki dua bahagian, ada bahagian real dan ada pula bahagian imajiner, ya. Dalam simplifikasi atau penyederhanaan dapat kita tulis menjadi psi X, T artinya fungsi gelombang yang merupakan fungsi posisi X dan waktu sama dengan A adalah amplitudo, E eksponensial I, nah ini ada bahagian imajiner, dikali dengan Kx kurang omega T. Nah, bentuk ekspansinya dapat kita tulis A cos Kx kurang omega T plus I sin Kx kurang omega T. Itu merupakan bentuk ekspansi dari fungsi gelombang psi X, T yang sama dengan A, E, I, ya, eksponensial I Kx kurang omega T. Oleh karenanya, kita harus mendekatinya menggunakan fungsi gelombang kompleks, ya, yang ditulis jika kita ekspansi, maka ditulis, ya, fungsi gelombang terhadap posisi dan waktu, ya, psi X, T itu sama dengan A, ya, dalam kurung cos Kx kurang omega T plus I sin Kx kurang omega T. Artinya memiliki dua bahagian. Jadi ini fungsi gelombang kompleks jika dijabarkan, ya, memiliki dua bahagian. Ada bahagian real, ada bahagian imajiner. Bahagian real A cos Kx kurang omega T, bahagian imajiner A I atau I A sin Kx kurang omega T. Nah, fungsi gelombang kompleks inilah yang kita turunkan, ya, sehingga kita memperoleh persamaan Schrödinger. Jadi ingat, harus dalam bentuk kompleks, tidak dalam bentuk biasa saja, ya. Jadi ingat di sini untuk sampai ke persamaan Schrödinger, ya, itu fungsi gelombangnya diturunkan dua kali terhadap posisi X. Kemudian diturunkan sekali terhadap T, ya, ingat. Kemudian kita turunkan, ya. Jadi fungsi gelombang kompleks psi X, T sama dengan A
eksponensial I kx kurang omega t. Ingat ya, kita harus menurunkannya sekali terhadap waktu. Nah, ini kita harus menurunkannya sekali terhadap waktu dan menurunkannya 2 kali terhadap posisi X ya. Sehingga ketika kita turunkan sekali terhadap waktu, maka kita peroleh ya A eksponensial I kx kurang omega t dikali dengan minus I omega. Jadi turunan terhadap T akan menghasilkan minus I omega yang merupakan fungsi gelombang kompleks itu sendiri ya. Nah, ini dapat kita tulis dalam bentuk sederhana. Jadi penyederhanaan dari turunan fungsi gelombang terhadap waktu, maka kita peroleh minus I omega dikali dengan fungsi gelombang kompleks itu sendiri ya. Yang jika dijabarkan, maka akan menghasilkan rumusan sebagaimana berikut ya. Psi X, T sama dengan A eksponensial I dalam kurung Kx kurang omega T. Sehingga dalam bentuk sederhana kita dapat menulis sebagaimana berikut. Nah, demikian pula kita harus menurunkannya 2 kali terhadap X ya, ingat. Jadi ya, energi kinetik H bar kuadrat per 2M do kuadrat psi do X kuadrat ya. Ini untuk energi kinetik. Artinya ketika dikalikan dengan fungsi gelombang, kita harus menurunkannya 2 kali terhadap X. Sementara ya, bahagian imajiner ya, di mana merepresentasikan energi total ya, I H bar do psi do T ini kita turunkan sekali terhadap T atau waktu ya. Nah, ketika kita turunkan sekali terhadap waktu, ini yang kita peroleh ya, minus I omega dikali dengan fungsi gelombang kompleks itu sendiri ya, merupakan penyederhanaan dari ini ya, A eksponensial I kx kurang omega t dikali dengan minus I omega ya. Kemudian kita turunkan 2 kali terhadap X. Namun sebelum kita turunkan 2 kali terhadap X, kita turunkan sekali dulu terhadap X posisi ya. Sehingga ketika kita peroleh ya turunan pertama dari X, kemudian hasil turunan pertama dari X kita turunkan sekali lagi terhadap X, sehingga kita peroleh turunan kedua terhadap X ya. Jadi do kuadrat psi do X kuadrat sama dengan A eksponensial ya, I dikali dengan Kx kurang omega T. Turunannya adalah menghasilkan I dikali dengan K ya, dalam kurung kuadrat. Artinya I kuadrat dikali dengan K kuadrat. Ingat, I kuadrat itu sama dengan minus 1. Sehingga menghasilkan minus K kuadrat dikali dengan fungsi gelombang itu sendiri. Nah, ini ya. Nah, untuk tugas Anda ya, jadi sebelum kita sampai ke fungsi gelombang, turunan kedua dari fungsi gelombang terhadap posisi, kita harus menurunkannya sekali terhadap X, sehingga kita temukan atau kita peroleh ya, turunan kedua fungsi gelombang terhadap X atau posisi. Namun sebelumnya kita harus menurunkannya sekali terhadap X. Setelah kita turunkan dan kita temukan hasilnya, baru kita peroleh turunan kedua terhadap X. Tugas Anda adalah menurunkan fungsi gelombang terhadap X. Ingat, turunan pertama fungsi gelombang terhadap X. Setelah kita peroleh hasilnya, ya, hasilnya kita turunkan sekali lagi terhadap X, maka kita peroleh persamaan berikut. A eksponensial I Kx kurang omega T dikali dengan I kuadrat dikali K kuadrat. Atau secara sederhana dapat ditulis sama dengan minus K kuadrat dikali dengan fungsi gelombang kompleks itu sendiri. Nah, ini ya. Tugas Anda, tulis turunan pertama fungsi gelombang terhadap X. Fungsi gelombang kompleksnya adalah sebagaimana berikut yang terlihat di layar handphone Anda. Psi X, T sama dengan A eksponensial I Kx kurang omega T. Silakan turunkan sekali terhadap X posisi ya. Dan hasilnya maka akan kita peroleh jika kita turunkan sekali lagi terhadap X, maka akan menghasilkan minus K kuadrat dikali dengan fungsi gelombang kompleks itu sendiri. Jadi ingat ya, ketika kita turunkan sekali terhadap T,
maka kita akan menghasilkan ya, atau kita akan memperoleh minus I dikali dengan omega dikali dengan fungsi gelombang kompleks. Jika kita turunkan 2 kali terhadap X, maka kita peroleh minus K kuadrat dikali dengan fungsi gelombang kompleks itu sendiri ya. Nah, jika kita substitusi ke dalam persamaan gelombang kuantum ya, maka kita akan memperoleh ya bentuk berikut ya, H bar kuadrat per 2m K kuadrat dikali dengan fungsi gelombang untuk energi kinetik ditambah dengan V energi potensial yang dikalikan dengan fungsi gelombang sama dengan total energi ya, atau energi mekanik ya, yang sama dengan H bar dikali dengan omega dikali dengan fungsi gelombang. Nah, jika kita hilangkan fungsi gelombangnya saja ya, maka kita akan memperoleh P kuadrat per 2M plus V yang sama dengan E atau energi mekanik. Nah, ini yang sering kita temukan dalam konsep mekanika klasik atau fisika ya, di mana energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Dalam dunia mikroskopik ya, H bar kuadrat dikali dengan K kuadrat itu sama dengan P kuadrat, artinya momentum. Ingat, itu telah kita turunkan sebelumnya ya. Nah, ini di mana energi foton itu sama dengan H bar dikali omega, sementara momentumnya itu ditulis H bar dikali K. Nah, jika H bar kuadrat dikali K kuadrat ya, maka kita peroleh P kuadrat ya, karena P momentum itu sama dengan H bar dikali dengan K. Kalau P kuadrat maka H bar kuadrat dikali dengan K kuadrat. Nah, kita sederhanakan penulisannya menjadi P kuadrat per 2M ditambah dengan V, artinya energi kinetik ditambah dengan energi potensial menghasilkan energi mekanik. Kemudian ingat, karena kita mengamati ya bagaimana partikel bergerak di dunia mikroskopik, ingat ya, ada eksperimen double slit atau celah ya. Jadi ketika cahaya melewati 2 celah, maka akan mengalami yang disebut dengan interferensi gelombang ya. Nah, jadi dalam hal ini cahaya memiliki dualitas perilaku ya. Nah, contohnya lewat eksperimen double slit. Dari sinilah diketahui bahwa materi seperti cahaya itu memiliki perilaku sebagai partikel yang disebut dengan foton ya, dan juga memiliki perilaku yang disebut dengan gelombang ya. Nah, inilah mengapa persamaan total energi ya untuk mengamati gerak partikel di dunia mikroskopik ya, yang dikenal dengan persamaan gelombang kuantum atau persamaan Schrödinger, itu digambarkan dalam wujud persamaan gelombang. Jadi total energi itu menyertakan fungsi gelombang. Inilah mengapa ya di rumusan gelombang kuantum itu disertakan fungsi gelombang. Tapi ingat, fungsi gelombang yang digunakan adalah fungsi gelombang dalam bentuk kompleks, bukan fungsi gelombang biasa ya. Namun harus dalam bentuk kompleks. Apa itu dalam bentuk kompleks ya? Nah, bentuk kompleks memiliki 2 bahagian, ada bahagian real, ada bahagian imajiner. Bahagian real ini yang lazim kita temukan dalam konsep mekanika klasik, contohnya gelombang pada tali atau gelombang air ya, di mana sering digambarkan hanya dengan A cos Kx kurang omega T. Namun untuk menggambarkan dualitas perilaku materi ya, kita harus menyertakan fungsi gelombang dalam bentuk kompleks ya, yang jika kita jabarkan maka ya, kita tulis melalui A cos Kx kurang omega T plus I sin Kx kurang omega T. Dalam bentuk sederhana, maka fungsi gelombang kompleks ditulis ya, psi fungsi
X dan T, artinya fungsi terhadap posisi dan waktu, ya. Dalam hal ini untuk kasus satu dimensi dalam arah X itu sama dengan A eksponensial I Kx kurang omega T, ya. Jika kita ekspansi, kita jabarkan, maka ditulis sebagai berikut, ya. Kemudian kita peroleh, ya, setelah kita lakukan penurunan, ya, kita peroleh, ya, persamaan gelombang kuantum menjadi P kuadrat per 2M dikali dengan fungsi gelombang kompleks plus V energi potensial dikali dengan fungsi gelombang kompleks sama dengan total energi atau energi mekanik yang juga dikalikan dengan fungsi gelombang kompleks. Nah, jadi di sini, ya, silahkan, ini menjadi tugas Anda, ya, substitusikan, ya, turunan kedua dari X yang Anda peroleh ke dalam persamaan gelombang kuantum ini, ya. Kemudian Anda substitusikan juga fungsi gelombang yang Anda turunkan sekali terhadap waktu. Nah, ketika kita turunkan sekali terhadap waktu, kita peroleh minus I omega dikali dengan fungsi gelombang kompleks, ya, A eksponensial I dalam kurung Kx kurang omega T. Kita turunkan 2 kali terhadap X, maka kita peroleh minus K kuadrat dikali dengan fungsi gelombang kompleks. Namun sebelum kita turunkan 2 kali terhadap X, kita turunkan sekali terhadap X, dan ini menjadi tugas Anda. Hasilnya kita turunkan kembali, ya, terhadap X, dan kita peroleh sebagai berikut, ya, minus K kuadrat dikali dengan psi yang merupakan fungsi posisi dan waktu. Nah, tugas Anda adalah mensubstitusi, ya, turunan kedua fungsi gelombang terhadap X dan turunan pertama fungsi gelombang terhadap T ke dalam persamaan ini, ya, sehingga menghasilkan persamaan berikut, ya, H bar kuadrat per 2M dikali dengan K kuadrat dikali dengan fungsi gelombang kompleks ditambah V dikali dengan fungsi gelombang kompleks sama dengan H bar dikali dengan omega dikali dengan fungsi gelombang kompleks. H bar kuadrat dikali K kuadrat sama dengan P kuadrat. Ingat, ya, nih. H bar kuadrat dikali dengan P kuadrat. H bar kuadrat dikali dengan K kuadrat itu sama dengan momentum foton. Atau momentum kuadrat foton, ya, karena momentum foton saja itu sama dengan H bar dikali dengan K. Kalau H bar kuadrat dikali K kuadrat, maka momentumnya menjadi kuadrat, ya, P kuadrat per 2M dikali dengan fungsi gelombang plus energi potensial dikali dengan fungsi gelombang sama dengan total energi atau energi mekanik dikali dengan fungsi gelombang. Jika tidak menyertakan fungsi gelombang, maka ditulis P kuadrat per 2M plus V yang sama dengan E. Artinya energi mekanik sama dengan energi kinetik P kuadrat per 2M ditambah dengan energi potensial V. Kenapa menyertakan fungsi gelombang? Ingat, ya. Kenapa menyertakan fungsi gelombang? Kita, ya, telah melakukan percobaan, ya, 2 celah. Jadi ketika cahaya melewati double slit atau 2 celah, ya, maka cahaya memiliki dualitas perilaku, berperilaku sebagai gelombang. Nah, ini berperilaku sebagai gelombang, di mana, ya, pada video sebelumnya, jika amplitudo gelombangnya besar, ya, besar kemungkinan kita menemukan partikel itu di sana. Nah, begitu kan? Ingat, ya, normalisasi, ya. Normalisasi dari fungsi gelombang untuk menemukan partikel. Tapi sifatnya masih berupa peluang. Inilah mengapa persamaan Schrödinger menyertakan fungsi gelombang. Karena apa? Cahaya yang partikelnya dinamakan foton, ya, memiliki dualitas perilaku, berperilaku sebagai partikel yang disebut dengan foton, ya, dan berperilaku pula sebagai gelombang, ya. Nah, jadi memiliki dualitas perilaku sebagai partikel dan sebagai gelombang, ya. Nah, inilah mengapa persamaan Schrödinger atau persamaan gelombang kuantum untuk mendeskripsikan gerak partikel di dunia atom
itu digambarkan lewat fungsi gelombang. Ya, jadi energinya itu digambarkan melalui fungsi gelombang. Dalam hal ini fungsi gelombang kompleks, ya. Nah, itu. Jadi lihat, tugas Anda adalah ya menurunkan sekali terhadap X sehingga kita memperoleh turunan kedua terhadap X atau posisi dan turunkan sekali terhadap T. Kemudian kita substitusi ke dalam persamaan di atas. Do kuadrat C, do X kuadrat hasilnya apa? Kemudian ya do C, do T artinya turunan fungsi gelombang kompleks terhadap waktu hasilnya apa? Maka ya dapat kita tulis menjadi ya H bar kuadrat K kuadrat per 2M dikali dengan fungsi gelombang plus V dikali dengan fungsi gelombang. Artinya energi potensial yang sama dengan H bar dikali dengan frekuensi kali dengan fungsi gelombang kompleks. Nah, ini kita peroleh ya solusi ya, dari persamaan gelombang di dunia mikroskopik untuk menggambarkan gerak partikel di dunia atom. Dalam hal ini foton atau partikel cahaya. Ya, kenapa ada fungsi gelombang? Karena cahaya memiliki dualitas perilaku. Berperilaku sebagai partikel itu sendiri yang disebut dengan foton dan memiliki perilaku seperti gelombang. Nah, ini ya. Jadi, saya pikir demikian ya. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.